Jangan fokus sama saya aja. Oke. Oke ya. Ini lubang Jepang nih sebetulnya yang bikin bukan orang Jepang, tapi orang kita yang kerja paksa Romusa dulu. Nah, para Romusa dulu, mereka itu bukan pula orang Sumatera, tapi mereka didatangkan dari daerah Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Habis kerja mereka tuh dibunuh semua. Soalnya ini lubang rahasia di Jepang. Nah, lubang dia bikin tahun 42 sampai 45 baru diketahui sama masyarakat Bukit Tinggi ada lubang di sini baru tahun 46. 1 tahun saja. Jadi semenjak tahun 46 sampai aja. Ini baru resmi jadi objek wisata 11 Maret 86. Lubang Jepang ini dulu dari sini ke atas, dulu kecil bisa masuk cuma 1 orang. Nah, karena di sini taman, ini diperbesar oleh pemerintah kita. Nah, dari sini ke bawah, ini besarnya udah asli. Beda bikinan zaman dulu dengan zaman sekarang nih, pemerintah kita memperbesar dibikin bulat. Kalau zaman Jepang ini persegi, kota. Jadi, panjang lubang Jepang ini yang dijadikan objek wisata sekarang, ini total keseluruhan ada 1470 meter. Yang kita tengok peta tadi itu 1470 meter. Tapi kalau digabung keseluruhan yang ada di Bukit Tinggi, lubang Jepang ini dia punya panjang ada 5 kilo 900 meter. Umumnya di bawah Bukit Tinggi ini lubang Jepang. Tapi yang lain tidak bisa dijadikan objek wisata karena dia punya ventilasi udara tidak mencukupi. Bukan tidak ada, tapi tidak cukup jadi objek wisata. Minim. Ya. Nah, ini pun baru disemen oleh pemerintah Bukit Tinggi tahun 2004. Tapi tentang penyemen ini terjadi pro dan kontra. Kebanyakan kontra, masalahnya keasliannya hilang. Nah, kalau zaman sekarang nih, turis Jepang kalau datang ke sini 1 atau 2 orang, itu kebanyakan tidak berani masuk sini. Ya, turis Jepang nggak berani masuk sini. Kalau dia datang 1-2 orang, mungkin mereka tuh menyangka orang Bukit Tinggi masih dendam, takut nanti dibunuh pula di dalam. Mereka aja yang merasa takut. Nah, ini maksud Jepang membuat lubang ini buat pertahanannya. Pusat pertahanannya di Sumatera di Bukit Tinggi ini. Dalam rangka mempersiapkan diri untuk perang Asia Timur Raya. Jadi karena mereka keburu kalah, jadi ditinggal. Karena dia udah kalah. Oke, sejarah lubang Jepang. Seram, gelap, ekspedisi merah. Oke, kita kumpul di sini dulu. Orang Jepang mengatakan Iyalah. Kumpul sini dulu sebentar. Nah, ini ya. Sejarah Jepang. Ini kalau kita ambil miring tangga ini ke atas, posisi kita sekarang ini berada di bawah tanah kedalaman 64 meter. Atau dia punya tangga dari bawah ini sampai atas, jumlah tangganya ada 132. Tapi kalau kita ke atas, posisi kita sekarang ini berada di bawah tanah kedalaman 40 meter. Jadi kalau kita punya handphone pun di dalamnya tidak ada sinyal. Jadi kalau ada pengunjung yang besar mau telepon ke atas nggak bakal bisa, tidak ada sinyal di dalam. Kita berada di bawah tanah kedalaman 40 meter. ini lantai diperbarui lah. Baru, Pak. Yang ada beton, semen, ini semua baru. Aslinya tanah semua. Ini yang kita tengok yang aslinya seperti ini. Ekspedisi merah. Biru tadi jauh. Ini kan belum parah kan. Secara ya akan ini ada orang video kan. Nah, ini yang aslinya. Ini aslinya ini dasarnya ini batu cadas. Nah, cadas kayak gini ya aslinya. Nah, ini lubang ini satu ujung itu ada jumlahnya 6. Itu dulu yang difungsikan oleh Jepang sebagai tempat penyimpanan amunisi atau peluru. Nah, sampai ujung kita tengok mentok
Kalau kita belok kiri, itu 2 jalan seperti ini juga. Menghubungkan antara lubang pertama, kedua sampai 6. Jadi ini ada 2 jalan. Ya, kita ambil foto sini. Mana handphonenya? Mana? Foto Sana, belakang lagi, Pak. Jangan nenek lampu. Udah biar aku aja video ya. Ekspedisi merah. Mundur. Wah. Mundur lagi, lampunya dimatikan. Matikan lampunya. Ya, oke. 1, 2, 3. Tuh, bagus tuh, terang. Nah. Woi, ya, mantap. Oke, ke sini. Ya, ke sini. Dari menurut kegiatan Nah, di antara yang 6 ruangan senjata ini, pemerintah Bukit Tinggi nantinya lorong yang kedua mau difungsikan sebagai ruangan mini teater. Jadi kalau udah siap, kita bisa nonton film dokumenter sini nanti. Nah, yang di sebelah kiri ini tembusnya ke jurang Aresiano. Ke jurang dulu dipergunakan oleh Jepang sebagai pintu pelarian. Maksud pintu pelarian itu, seandainya orang Jepang itu ketahuan bolobang di sini sama masyarakat Bukit Tinggi atau militer kita, mereka lari melewati pintu ini, turun 50 meter ke bawah, baru sampai dasar Aresiano. Jadi 50 meter ke bawah, 40 meter ke atas. Nah, sampai sekarang ini masih difungsikan sebagai ventilasi udara, tempat keluar masuk udara. Makanya udaranya dalam ini sejuk, seperti pakai AC. Nah, ini Ibu Bapak ya, ini lubang Jepang ini dulu sewaktu dipugar jadi objek wisata tahun 85, di jalan-jalan yang kita tempuh ini, dulu banyak ketemu tengkorak. Jadi tengkorak-tengkorak itu oleh pemerintah Bukit Tinggi dikubur tempat yang lain. Masalahnya mereka itu kan masih manusia. Dan juga lubang Jepang ini pun sebelum dijadikan objek wisata melalui orang pintar atau dukun pun sudah dibersihkan dulu. Insya Allah ini semenjak dibuka jadi objek wisata sampai sekarang. Saya pun jadi pemandu di sini juga baru di sini, Pak. Saya jadi pemandu di sini baru semenjak tahun 86. Ngarai itu dalam bahasa Indonesia apa bahasa Indonesia? Ngarai, lembah. Lembah. Orang baru tahu kan. Tanya juga. Dan harus dicocokkan namanya, Pak. Seperti lembah Anai. Jalan ke Padang tuh, lembah Anai. Kalau dikasih nama Ngarai Anai, nggak enak bunyinya. Nah, nggak enak bunyinya, Ngarai Anai. Tapi di lembah Anai bagus bunyinya. Kita harus dicocokkan. Padahal itu sama-sama lembah, Ngarai. Hah? Di sini kita ambil foto lagi sama backgroundnya jauh. Kalian lagi Bapak. Iya. Mataku yang salah apa? Mataku yang salah apa? Apa? Iya memang iya kan. Swear sumpah. Mataku makanya aku berusaha ngeri juga. Itu kumpul. Swear. Ini ke depan. Ya. Dek, Iya bentar. Sini aja. Nah, oke pas. Kami berada di tengah-tengah lubang Jepang yang dijadikan objek wisata ini, pas di tengah. Dari ujung sana sampai ujung situ ada lorong-lorong seperti ini berjumlah 15 buah. Di antaranya lorong ini satu, yang di sebelah ini satu lagi dipergunakan sebagai ruang makan. Ada 1 buah ruangan dipergunakan sebagai ruang sidang. Lebihnya 12 buah lagi itu dipergunakan Jepang sebagai kamar-kamar tidur Jepang dulunya. Nah, ini buat pertahanan Jepang dulunya. Nah, sekarang ini kalau terjadi perang di Indonesia, untuk sembunyi orang Bukit Tinggi sudah ada. Tapi jangankan perang, Pak. Ribut-ribut aja orang Bukit Tinggi nggak mau. Di sini demo-demo nggak laku. Di sini banyak etnis, tapi tetap damai. Kampung Jawa ada di sini, Pak. Kampung Batak ada di sini. Kampung Cina pun ada di sini. Kampung Keling pun ada di sini. Tapi tetap damai. Buat apa ribut-ribut? Cari uang aja susah. Ya, kita lihat bekas penjaranya sana. Oke. Penjara dan juga ruang penyiksaannya. Ada CCTV guys. Kalau sendiri berani nggak masuk? Enggak.
Masuk sendiri dikasih hadiah mau nggak? Kalau kita laki-laki jangan takut, harus berani ya. Ada CCTV Nah, ini guys. lorongnya Ada satu, yang CCTV, sebelah itu lagi. guys. Di sana ada lagi 2 lagi. Itu nantinya oleh pemerintah Bukit Tinggi mau dijadikan kafe. Tapi tempat jualan udah disediakan oleh pemerintah. Yang mau jualan yang tidak ada. Orang takut jualan di dalam. Iya. Yang ditakutkan orang jualan di dalam ini bukan karena mistik. Tapi yang ditakutkan orang ada 2. Yang pertama rugi siapa yang mau belanja. Iya. Yang kedua, kalau kita terlalu lama di dalam nih, dari pagi duduk aja di dalam nih, sampai sore, setiap hari, jangankan untung yang akan kita dapat malah penyakit. Udaranya lembab, nanti kita dapat penyakit paru-paru basah. Belum ada yang berani jualan di dalam. Bekas penjara, bekas penjara. Barang Kita militer. lihat penjara sini. Barang militer. Pintu pelarian. Ini ya. Bekas Yuk, sini, penjara. sini. Nah, dia seperti saya bilang tadi, ini di semen banyak yang kontra, keasliannya hilang. Yang kedua, akibat di semen seperti ini, Pak. Lepas dari. Nah, ini kan tutup air. Lama-lama kertas semen itu hilang, dia jatuh. Nah, kita tengok yang aslinya ini. Ekspedisi hijau guys. Ini yang aslinya. Ya, pakai senter. Ayo. Ya, sini. Nggak apa-apa, ya. Dikasih senter. Iya, Nah, ini iya. Bapak Ibu ya. Ini kita tengok samping kiri kanan kan ada lubang garis-garis nih. Ini yang masih aslinya nih. Lubang garis-garis ini fungsinya bagi Jepang dulu ada 2. Yang pertama lubang garis ini fungsinya sebagai penaruh obor. Mereka pakai penerang pakai obor. Dia taruh sini. Yang kedua, sampai sekarang ini masih berfungsi sebagai peredam suara. Biasanya kita kalau di dalam gua kan bergema. Nah, sekarang berteriak pun kita sini tidak ada gema. Nah, setelah ada semen, ada gema jadinya karena ini sudah tertutup. Nah, maksud mereka bikin ini di sini kan sebagai ruang penyiksaan. Jadi kalau ada orang kita yang disiksa di sini, teman di sana tidak dengar. Nah, itulah fungsinya bagi Jepang dulu. Ekspedisi Junir apa? Ada CCTV. Nah, ini Ngeri. inilah dulu yang difungsikan oleh Jepang sebagai penjaranya. Ini lama dari kurang 15 meter. Tapi sekarang kita tengok itu udah pendek. Itu bukan karena longsor. Tapi jalannya sebelum dikasih batu ini, dulu tanahnya nggak rata. Jadi didatarkan dulu, lebih-lebih tanah itu mereka buang ke dalam nih waktu pemugaran. Nah, guna penjara ini bagi orang kita yang membangkang mau kerja, mereka dipenjara di sini, setelah itu mereka disiksa dan langsung dibunuh. Setelah mereka mati semua, mereka tuh bukan dikubur, tapi mereka dibuang ke sungai melalui lubang nih. Yuk guys, lanjut. Pintu pengintaian. Masuk aja. Nah, ini lubang yang di bawah ini, dulu besarnya sama besar dengan di atas ini. Tapi sekarang udah kecil, memang disengaja diperkecil untuk menjaga keamanan. Jadi mayat itu mereka tarik melalui lubang ini sampai di sungai, baru mereka dibuang ke sungai. Jadi dihanyutkan oleh air, bukan tinggal dalam lubang ini seperti lubang buaya. Nah, ini pintu masuknya aja kecil. Di dalamnya pun kita bisa berdiri seperti ini juga. Dalamnya besar. Kalau yang atas ini fungsinya sebagai pintu. Seandainya ada musuh di luar, mereka naik ke atas, kelihatan jalan raya ke arah Sianok sekarang. Ini Bapak tengok sini nampak cahaya tuh Pak, tembusnya. Sini. Oh iya itu. Nah, itu sebab dia naik ke atas. Itu kan cahaya nampak. Nah, jangan disenter, jangan disenter. Dari cahaya luar tuh. Iya.
Nah, ruang ini mereka bilang dapur itu sebagai tipuan aja. Malah ini difungsikan oleh Jepang dulunya sebagai ruang penyiksaan, bukan buat masak, tapi ini sebagai ruang penyiksaan. Makanya Jepang kalau datang sini 1-2 orang takut masuk sini, takut nanti dimasukkan orang Bukit Tinggi pula. Makanya dia berani dia mah. Berapapun kita suruh dia masuk dia nggak mau. Tapi kalau dia datang satu grup, bawa pemandu dari hotel, dari agen, baru dia berani. Tapi kalau dia datang 1-2 orang nggak berani. Bentar ditanggung. Nah sebetulnya kan lebih bagus kayak gini ya Pak aslinya daripada semen. Nah memang kita tidak tutup mata. Memang orang Indonesia ini paling pintar merubah-rubah. Apalagi yang muda-mudi, yang muda-muda. Kalau dibikin Jepang pakai komputer malah dia acak-acak. Ya, belajar sini Pak. Yang tak asli ini kita ambil fotonya. Mana? Handphonenya tadi. Yang masih asli ini. Sampai jauh tuh. Guys, Ini masih asli gitu. kita lanjut. Ngeri juga guys, walaupun sudah diperbarui, tapi ya begitulah. Ya. Nggak ada jaringan. Kita di bawah tanah 40 meter. Iya, Pak. Musuh sentrik. Ada CCTV guys. Dari tadi sampaikan tangan kalau tidak sanggup. Nah ini di ujung sana 10 meter ke bawah. Sekarang ini udah ada jalan raya. Kalau dulu dilanjutkan aja. Jadi seandainya ada masyarakat yang lewat di jalan itu, setelah dia intai dari pintu pengintai tadi, mereka ditangkap, langsung mereka dibunuh. Soalnya pekerja di sini mereka akan mengetahui daerah. Makanya para pekerja didatangkan dari luar, seperti Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Maksud mereka ditukar, seandainya orang Jawa sempat lolos, ketemu sama orang Minang. Zaman dulu bahasa nasional belum seberapa, kita pakai bahasa daerah masing-masing. Jadi orang Jawa ngomong Jawa, orang Minang ngomong Minang, jadi tidak nyambung. Itulah taktik mereka. Nah, supaya tidak buka. Itu apa merah-merah? Lampu. Guys, kita jelajah satu-satu guys. Nah tuh guys, merah-merah. Oh saya jadi ada baik. Guys, yup. Ya, sebetulnya di dalamnya ada, kalau dalam keadaan sepi orang ada landak ada itu. Iya. Musang karena masuk kalau nggak ada orang. Tapi kalau ada orang masuk dia nggak ada lagi. Nggak mau lah. Nah ini pintunya dulu dipergunakan oleh Jepang sebagai utamanya. Maksud pintu utama itu tempat dia start pembikinan lapangan Jepang ini, dari sini dia mulai. Kamar di dalam baru tembus ke atas tadi. Jadi dia membawa para pekerja, mengeluarkan tanahnya, membawa makanan dari sini semua. Dari sini ya. Tapi sampai sekarang ini masih ada yang belum dapat diketahui Pak, masih misteri. Ada 3. Yang pertama, kemana dia buang bekas galian tanah ini? Ini 5 kilo 900 meter, lebar kali tinggi ini berapa juta kubik tanahnya. Kemana dia buang sampai sekarang tidak diketahui. Orang Jepang ini cuma makan waktu selama 2 tahun 8 bulan. Bisa bikin sejauh 5 kilo 900 meter dengan tenaga manusia, dengan alat manual. Berapa ribu jumlah orang kita yang jadi korban. Yang ketiga, pimpinannya di sini dulu yaitu Jenderal Watanabe. Apakah dia sudah mati, kemana dia pergi, sampai saat ini tidak diketahui. Jadi yang 3 itu masih tanda-tanya. Itulah tentang cerita lapangan Jepang ini semua. Kita keluar sini. Yuk. Oke, lain pintu, lain pintu.
Takut. Coba bisa jadi cerita mau ngomong bubo promo baru iki lho bubo aduh ya marah Jadi apa yang panjang sekali video katanya kan apa ngarai siapa Oh, sampai selesai juga guys. Lubang Jepang.